Ya, selamat siang Dr. Radiana. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan dok untuk membuka sesi webinar di Tikus ke-7. Terima kasih. Masih mute, Dr. Nana, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu, teman sejawat peserta webinar series DM ke-7 dengan tema Diabetic Eye Disease, Role of Early Prevention, Detection, and Comprehensive Treatment. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi prioritas masalah oleh pemerintah untuk ditanggulangi saat ini. Dan salah satu komplikasi dari diabetes mellitus adalah gangguan penglihatan. Berbagai gangguan penglihatan yang muncul akibat tidak terkendalinya penyakit diabetes mellitus pada penderita. Pencegahan, deteksi dini, dan tata laksana yang komprehensif dapat menghindarkan penderita DM dari menurunnya fungsi penglihatan, sehingga penderita DM dapat hidup dengan optimal. Webinar kali ini akan diselenggarakan selama kurang lebih 2 jam, dengan pemateri pertama kita adalah Dr. Diki, spesialis penyakit dalam, yang akan membawakan tentang Prevention of Management of Diabetic Complication, dan pemateri kedua kita adalah Dr. Eni, penyakit mata dengan materi Diabetic Eye Disease. Bapak Ibu peserta webinar, hari ini juga akan ada 3 door prize yang akan diundi di akhir acara bagi para peserta yang aktif selama webinar ini. Jadi dimohon partisipasi aktifnya. Kemudian untuk pertimbangan SKP juga jangan lupa bahwa peserta mengikuti 80% di dalam webinar, mengisi post test yang akan diberikan melalui email masing-masing dengan minimal nilai 70, dan mengisi kuesioner yang dapat diakses pada kolom komentar atau chat yang nanti ada di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk webinar sesi pertama akan diisi oleh Dr. Diki Levanus, spesialis penyakit dalam. Akan saya bacakan CV beliau secara singkat ya dok, mohon izin. Beliau 2003 merupakan lulusan Fakultas Kedokteran UI, kemudian di tahun 2011 beliau mengambil spesialis penyakit dalam, dan pada tahun 2017 beliau mengambil subendokrinologi dan parasitologi di Leiden University Medical Center di Nederland. Saat ini beliau aktif sebagai staf divisi metabolik endokrin Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Baik, untuk sesi yang pertama, waktu dan tempat saya persilakan dok, monggo. Baik, terima kasih Dr. Radiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat para senior dan rekan sejawat sekalian. Izin share screen ya, Dr. Nana ya. Dok. Ya, jadi pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan tugas di webinar series yang ke-7 mengenai Prevention and Management of Diabetic Complications sebenarnya. Nah, mohon izin saya sedikit ubah judulnya, karena ini fokusnya di layanan primer, saya ubah sedikit untuk yang lebih applicable, yaitu bagaimana melakukan screening for diabetes complications, looking beyond the eyes. Karena topik hari ini mengenai komplikasi mata, saya akan lebih banyak bahas mengenai komplikasi diabetes secara umum, termasuk ke mata, dan juga bagaimana penggunaan teknologi yang terbaru bisa mendeteksi komplikasi lain selain komplikasi mata. Sedikit untuk ilustrasi kasus, ini kasus baru yang kemarin diperiksa oleh PPDS kami di RSCM, Dr. Asri. Seorang laki-laki 70 tahun, 21 tahun yang lalu, pasien didiagnosis diabetes saat MCU. Pasien saat itu obes. Sudah dikatakan diabetes, tapi belum mau berobat, baru 15 tahun kemudian, 15 tahun yang lalu, ada keluhan, mudah mengantuk, diperiksa gula darah lebih dari 200, dikonfirmasi diabetes dan mendapatkan terapi, sempat mengalami hipoglikemi, 2 tahun kemudian berobat ke RSCM. Kemudian 8 tahun yang lalu sempat dilakukan PCI karena ada nyeri dada,
kemudian 6 tahun yang lalu dilakukan bypass di RSCM karena ada CAD trivessel disease. 5 tahun yang lalu mulai ada gejala disfungsi ereksi, 3 tahun yang lalu mulai ada neuropati diabetes, sempat ada aritmia, dan mulai 1 tahun yang lalu mulai sering mengeluh lupa. Jadi ini contoh profil pasien diabetes yang mengalami berbagai macam komplikasi, baik mikro maupun makrovaskuler. Nah, kalau kita lihat perjalanan pasien dengan diabetes itu sebenarnya cukup panjang. Saat seseorang mengalami diabetes, sebenarnya dia sudah berada di suatu ujung dari mekanisme patogenesis yang sangat panjang. Diabetes diawali dengan adanya predisposisi genetik maupun epigenetik, dan juga faktor gaya hidup, terutama obesitas, yang menimbulkan adanya resistensi insulin. Pada saat terjadi resistensi insulin, maka sel beta pankreas akan menaikkan produksinya dengan mengadakan hiperplasia. Jadi saat ada hiperplasia sel beta, produksinya masih cukup, maka tetap akan kadar gula darah normal. Saat mulai terjadi kegagalan sel beta, mulai terjadi peningkatan gula darah, tapi belum sampai ke diabetes. Dan saat terjadi kegagalan sel beta yang lanjut, mulai terjadi hiperglikemia atau diabetes. Jadi kalau kita lihat di sini, jenis fungsi sel beta dan kadar gula darah, kita lihat diawali dengan adanya resistensi insulin, kemudian pada fase awal terjadi peningkatan sekresi insulin untuk mempertahankan kadar gula secara normal. Jadi selama fungsi sekresi insulinnya baik, maka gula darahnya akan normal. Setelah tidak cukup lagi sekresi insulinnya, maka mulai terjadi peningkatan. Awalnya kenaikan gula darah setelah makan dulu, baru kenaikan gula darah puasa. Nah, kalau gulanya tinggi, baru melewati titik batas diagnosis diabetes, baru terdiagnosis diabetes. Jadi saat seseorang terdiagnosis diabetes, itu sebenarnya ada fase lanjut dari proses perjalanan yang panjang. Nah, kondisi hiperinsulinemia ini, yang insulin yang tinggi ini sebenarnya juga berdampak buruk terhadap kesehatan. Misalnya meningkatkan proses aterosklerosis, terkait dengan hipertensi, terkait dengan dislipidemia, yang semuanya meningkatkan risiko komplikasi kronik termasuk kardiovaskuler. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya komplikasi mikrovaskuler itu rata-rata sudah timbul saat pasien pertama kali mengalami diabetes. Makrovaskuler komplikasinya kapan? Dia timbul jauh sebelum pasien mengalami diabetes. Ini penting sekali untuk menjadi pegangan teman-teman sekalian dalam praktek klinis sehari-hari. Mekanismenya bagaimana sih? Bagaimana adanya obesitas bisa berujung pada diabetes dan berbagai macam komplikasi. Jadi kalau terjadi kelebihan adipose tissue atau jaringan lemak, maka akan terjadi perubahan keseimbangan respon imun menjadi lebih proinflamasi yang akan menimbulkan resistensi insulin dan juga penyakit kardiovaskuler. Tapi tidak hanya itu, adanya gangguan disfungsi sel lemak ini menyebabkan gangguan perlemakan hati, menyebabkan resistensi insulin di otot, menyebabkan gangguan jantung, baik itu hipertrofi ventrikuler, terkait hipertensi, misalkan terjadi peningkatan aldosteron, sehingga terjadi peningkatan risiko hipertensi dan hiperfiltrasi, sehingga menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Terjadi juga peningkatan oksidatif stres di pembuluh darah, meningkatkan aterosklerosis, dan pembuluh darah kecil, meningkatkan risiko misalkan retinopati diabetes. Ke otak misalkan menyebabkan adanya demensia vaskuler yang lebih cepat. Jadi mekanismenya sebenarnya saling terkait satu sama lain. Di sini kita lihat, semakin gemuk seseorang, semakin banyak kadar lemaknya, ini kita lihat, IMT lebih dari 25, lebih dari 30, lebih dari 35, itu tiap kali kenaikan kelompok indeks massa tubuh atau tiap naik kelas obesitas, maka resiko untuk memiliki cardiometabolic morbidity meningkat sangat tajam. Maksudnya apa? Mempunyai setidaknya 2 dari 3 ini. Bisa DM dengan CAD, DM dengan stroke, atau DM CAD dengan stroke. Kita lihat yang obesitas meningkat hampir 2 kali lipat, obesitas berat meningkat hampir 5 kali lipat, dan obesitas yang morbid obesitas meningkat hampir 15 kali lipat lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya masalahnya sudah sangat besar. Obesitas ada pada 30% populasi, pre-diabetes 30%, dislipidemia 30%, hipertensi juga 30%. Untuk diabetes mellitus sekitar 10,9%. Artinya semua ini nanti akan berujung pada timbulnya
komplikasi. Salah satu yang paling penting adalah komplikasi kardiorenal. Ini terkait dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi dan juga biaya yang tinggi. Dari BPJS, laporannya yang paling banyak menyedot biaya adalah terkait komplikasi jantung dan juga komplikasi renal. Dan ini terus meningkat dengan rate yang cukup tinggi. Jadi penting sekali buat teman-teman sekalian, buat kita semua dokter di Indonesia, bahwa kita perlu melakukan screening sedini mungkin. Identifikasi kelompok risiko tinggi, dan kalau sudah teridentifikasi, dilakukan intervensi sesegera mungkin. Untuk apa? Untuk mencegah timbulnya komplikasi. Ini kita lihat di Indonesia. Untuk terkait hanya fokus di diabetes, kita lihat bahwa prevalensi diabetes, saya sampaikan, naik dari 5% menjadi hampir 7%, dan hampir 11% pada 2018. Jadi asumsinya kalau ada sekitar 200 juta penduduk dewasa di Indonesia, sekitar 20 juta orang mengalami diabetes. Dan yang menarik adalah, yang menjadi masalah adalah hampir 90% atau sekitar 86% itu tidak mengetahui kalau dirinya menyandang diabetes. Kalau nggak dilakukan screening oleh teman-teman sekalian, dia nggak tahu. Jadi bukan 2/3 sebenarnya, hampir 90%, 86%. Selain itu juga kendali gula darahnya, HbA1c di Indonesia, ini dari Discover tadi yang paling baru, itu rata-ratanya paling jelek sekitar 9,2. Lebih jelek dibanding Malaysia maupun India. Jadi ini berkontribusi juga terhadap timbulnya komplikasi. Ini penelitian di Indonesia dari Vaskes primer, sekunder, dan tersier tahun 2012, 8 tahun yang lalu. Pada pasien-pasien yang berobat di Vaskes-Vaskes tersebut, persentase pasien diabetes yang dengan komplikasi kardiovaskuler itu mencapai sekitar 22,8%. Ginjal berapa? 14,5%, mata 30%, kaki 12%, disfungsi ereksi 30%, dan gangguan saraf perifer paling tinggi sekitar 60%. Tapi teman-teman perlu hati-hati memaknai temuan ini. Mungkin Randy Romandi paling tinggi karena ini paling gampang dikeluhkan oleh pasien. Pasien mengeluhkan baal, pemeriksaan yang mudah. Tapi kalau disfungsi ereksi mungkin nggak semua pasien mengeluhkan kalau tidak ditanya. Food complication kalau tidak diperiksa secara in-depth juga mungkin tidak ketahuan. Mata kalau tidak ada screening yang baik mungkin tidak ketahuan. Ginjal juga lebih sulit lagi untuk evaluasinya. Mungkin tidak semua vaskes ada pemeriksaan albuminuria atau pemeriksaan kreatinin. Dan kardiovaskuler mungkin tidak semua vaskes punya alat untuk mendeteksi komplikasi kardiovaskuler. Karena bisa mulai dari yang ringan, yang hanya bisa diketahui dengan misalkan dengan echo atau dengan pemeriksaan yang advance, sampai yang sudah lanjut, yang sudah mudah dikenali dengan klinis ataupun EKG. Selain ini juga studi yang terbaru dikerjakan oleh PPDS dan Dr. Adeline, ini terkait dengan disfungsi seksual. Tadi disfungsi ereksi pada laki-laki 30%, itu ternyata disfungsi seksual pada perempuan dari studi-studi yang dikerjakan di Indonesia, meta-analisisnya menunjukkan bahwa mencapai 60%. Jadi ini juga perlu dilakukan screening juga kepada pasien-pasien diabetes yang ada di klinik kita. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mencegah komplikasi diabetes ini. Kalau untuk mengelola nanti lebih ke peran dari teman-teman yang ada di vaskes sekunder dan tersier. Nah, dulu orang-orang berpegang pada karena ini diabetes, kondisi hiperglikemia, supaya tidak terjadi komplikasi, maka gula darah harus diturunkan. Tapi ternyata studi-studinya tidak semua konsisten. Artinya apa? Memang untuk komplikasi mikrovaskuler, termasuk untuk mata, untuk ginjal, itu kita lihat hampir konsisten. Artinya apa? Artinya kalau gula darahnya diturunkan, mencapai di bawah 7% HbA1c, maka kemungkinan timbul komplikasi mikrovaskuler atau progresinya dapat ditahan. Tapi untuk komplikasi kardiovaskuler, ini baru bisa terlihat setelah follow-up sangat panjang, 10-15 tahun. Bahkan kalau kita terlalu agresif, pasien bisa malah mortalitasnya naik. Artinya risiko morbiditas mortalitasnya justru naik. Tapi secara garis besar relatif netral. Kemudian ada penelitian yang membandingkan, tidak hanya melakukan glycemic control, tapi juga melakukan tata laksana faktor risiko yang lain yang sering kita temukan bersama diabetes. Ada hipertensi, ada dislipidemi, dan juga ada berat badan berlebih. Jadi pasien-pasien diberikan tata laksana hipertensi, tata laksana dislipidemia, diberikan antiagregasi platelet, edukasi penurunan berat badan. Dan kita lihat dengan pendekatan multidisiplin tadi, didapatkan penurunan insiden kematian hampir 50%. Diturunkan penurunan kardiovaskular event
hampir 50%. Dan ini besarnya sangat luar biasa ya, dalam arti menurun lebih dari 50%, dan untuk mendapatkan satu efek, cuma perlu mengobati sekitar sampai 4 pasien. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan obat-obatan golongan baru. Jadi memang menjadi pakem sekarang bahwa untuk pasien-pasien diabetes, ingat bahwa jangan hanya mengobati gula darahnya saja. Obati juga berat badannya diturunkan, bisa dengan lifestyle, kalau perlu dengan obat-obatan. Tensinya dikontrol sebaik mungkin, gula darahnya dikontrol dengan target individual, LDL-nya dikontrol, pasien nggak boleh merokok, kalau resiko tinggi kardiovaskuler diberikan antiagregasi platelet. Jadi, teman-teman, dan perlu juga diedukasi ke pasien, ingatkan bahwa ngobatin diabetes itu tidak hanya mengobati gula darahnya saja. Obati kolesterolnya juga, obati tekanan darahnya juga. Jadi, sebenarnya yang paling penting selain manajemen secara umum, yang kita tidak akan baca secara detail, adalah pentingnya ada deteksi dini. Karena semakin awal kita deteksi, semakin bagus kita kelola, maka resiko untuk menjadi end stage semakin kecil. Kembali lagi ke tadi, bahwa komplikasi mikrovaskuler ini secara patogenesis sudah terjadi saat kita diagnosis. Dan makrovaskuler sudah timbul jauh sebelum kita mendiagnosis diabetes, karena sudah timbul saat terjadi resistensi insulin. Ini sedikit reminder buat teman-teman sekalian. Tentu semuanya ingat bahwa kriteria diagnosis diabetes itu menggunakan fasting plasma glukos lebih dari 126, postprandial lebih sama dengan 200, A1C lebih dari 6,5, atau random blood glucose lebih 200. Tapi perlu diingat bahwa kriteria diagnosis ini berdasarkan dari ada penelitian di PIMA India, pada nilai titik potong gula darah sekian ini, terjadi peningkatan resiko retinopati diabetes. Jadi secara filosofi saat kita mendiagnosis seorang mengalami diabetes, itu sebenarnya berdasarkan komplikasi. Jadi wajib hukumnya saat seseorang terdiagnosis diabetes, kita harus screening komplikasinya secara komprehensif. Mikrovaskuler dicari, makrovaskuler juga dicari. Karena memang secara filosofi kita mendiagnosis diabetes sebenarnya berdasarkan peningkatan risiko terjadinya retinopati diabetes. Ini program yang sekarang dikerjakan di puskesmas, di 10 puskesmas di DKI, bekerjasama dengan Departemen Mata, Departemen Penyakit Dalam, Divisi Endokrin dan Dinkes DKI, dan 10 puskesmas, melakukan screening komplikasi diabetes. Mulai dari komplikasi mata, menggunakan artificial intelligence, neuropati diabetes, peripheral arterial disease, penyakit arteria perifer, pemeriksaan darah lengkap untuk kendali gula darah dan metabolik lainnya, pemeriksaan rekam jantung, dan juga pemeriksaan ekokardiografi. Dari penelitian ini nanti kita harapkan kita dapat mendapatkan angka dari puskesmas di Jakarta 1. Kedua, kita akan mendevelop faktor scoring, risiko scoring untuk pasien-pasien mana yang berisiko tinggi mengalami risiko kardiovaskuler, mana yang berisiko tinggi mengalami peripheral arterial disease, mana yang risiko tinggi mengalami neuropati. Jadi pasien-pasien ini bisa dilakukan proses evaluasi komplikasi yang lebih mendalam. Ini yang kita pakai di RSCM. Jadi kalau pemeriksaan pasien diabetes memang tidak bisa hanya periksa gula darahnya. Untuk gula darah kita bisa periksa gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, dan juga HbA1c. Ini dianjurkan setiap pertemuan, di sini tiap 3-6 bulan. Juga profil lipid tiap 3-6 bulan. Tapi ingat tadi salah satu target utamanya adalah LDL. Jadi kalau untuk baseline mungkin sebaiknya diperiksa lengkap, tapi untuk evaluasi kalau pertimbangan biaya kita bisa juga seleksi hanya periksa LDL-nya saja sampai terkendali, di bawah target baru kita periksa lipid yang lain untuk menghemat biaya. Untuk evaluasi fungsi ginjal bisa diperiksa kreatinin serum, bila normal diulang 1 tahun sekali, mikroalbuminuria bisa dengan ACR, albumin kreatinin rasio, atau dengan urinalisis. Bila normal, diulang 1 tahun kemudian. EKG, saat baseline harus diperiksa dan diperiksa sesuai indikasi. Ronsen toraks, seringkali pasien DM ada TB, melihat kardiomegali, perlu diperiksa juga. Foto fundus perlu diperiksa pada baseline dan setidaknya setahun sekali. Fungsi hati, kalau ada indikasi, misalkan ada obesitas, kemungkinan fatty liver, sebaiknya diperiksa di awal dan selanjutnya sesuai dengan indikasi. Jadi kita masuk ke pembahasan yang utama, bagaimana dengan peran evaluasi mata. Nah, kalau kita lihat memang, kalau kita membahas mengenai artificial intelligence, ini merupakan salah satu keilmuan yang terus berkembang.
Apalagi dengan global pandemic ini, peran-peran dari sistem ini sangat penting. Kenapa? Untuk mempercepat proses pelayanan dan mempersedikit kontak dengan antara dokter dengan pasien. Jadi artificial intelligence ini banyak dipakai dari 4 area. Untuk resiko, stratifikasi resiko, kemudian untuk membantu manajemen pasien, membantu keputusan klinis dokter, dan juga salah satu yang sering dipublikasi adalah terkait automated retinal screening. Ini salah satu alat yang kita kembangkan dengan mahasiswa dan juga dengan teman-teman dari medical technology. Kita mempersiapkan alat untuk mendeteksi risiko kardiovaskuler dan risiko diabetes. Tapi bukan menggunakan nilai dari luar negeri, tapi menggunakan rumus yang dikembangkan dari penelitian epidemiologi di Indonesia. Jadi diharapkan lebih akurat. Ini sedang dalam proses perkembangan, diharapkan nanti bisa digunakan di teman-teman, baik itu di Pospindu atau di Puskesmas, untuk membantu stratifikasi risiko kardiovaskuler untuk pasien-pasien yang ada di layanan primer. Kemudian yang ingin kita bahas adalah mengenai automated retinal screening. Nah, ini memang menarik sekali karena banyak sekali studi-studi yang ke arah sana. Dan screening mata ini nanti mungkin disampaikan oleh Dr. Yeni akan lebih detail bahwa 98% kehilangan penglihatan karena retinopati diabetes itu sebenarnya bisa dideteksi dengan melakukan deteksi dini dengan awal, misalnya dengan foto fundus ini. Tapi salah satu bariernya adalah access to care. Kenapa? Karena sangat terbatas, misalkan rekan-rekan sejawat yang terlatih untuk melakukan pemeriksaan mata. Jadi dengan adanya alat ini, dengan melakukan foto fundus secara otomatis dan dilakukan pembacaan secara dengan menggunakan artificial intelligence, diharapkan dapat meningkatkan access to care dan juga kecepatan dalam pembacaan ini. Kalau terjadi kelainan, dapat dilakukan segera referral untuk ke dokter mata untuk dilakukan intervensi. Kalau misalkan normal, maka akan dilakukan evaluasi lagi sesuai dengan interval yang dianjurkan. Jadi ini akan sangat membantu, baik di layanan sekunder maupun tersier, untuk dapat mendeteksi secara dini komplikasi mata apa yang timbul, sehingga bisa diintervensi, sehingga mencegah timbulnya hilangnya penglihatan. Nah, ini sekarang bisa dikerjakan bahkan oleh yang melakukan ya, health profesional bukan yang ahli di bidang mata, bisa dilakukan on-site dengan waktu yang sangat cepat dan dapat menyediakan hasil langsung. Kalau karena dulu itu dibaca dulu, biasanya datanya kita kirim lewat Dropbox ke dokter mata, diharuskan kita kerjakan seperti itu, dibaca kemudian 1 hari 2 hari kemudian dikembalikan untuk hasilnya. Tapi dengan menggunakan AI seperti ini akan lebih cepat. Karena dalam waktu hitungan menit sudah ada hasilnya, feedback ke pasien dan juga feedback ke dokter, bisa dilakukan referral kalau memang diperlukan. Memang ini masih dalam tahap pengembangan, Departemen Mata sedang mengakses apakah AI-nya ini sudah cukup akurat dibandingkan dengan assessment dari para expert di bidang retina. Nah, yang menarik adalah sekarang orang itu tidak hanya menggunakan retinal screening ini untuk deteksi diabetik retinopati. Kita bisa memprediksi risiko kardiovaskulernya juga. Jadi kalau orang bilang mata itu jendela dunia, memang ada benarnya, karena dengan melihat mata, kita bisa melihat pembuluh darah yang dapat merefleksikan kondisi sistemik lainnya. Yang sudah cukup banyak untuk memprediksi kardiovaskuler, bisa juga untuk memprediksi resiko gagal ginjal, bisa juga untuk memprediksi stroke, bisa untuk memprediksi demensia, dan lain sebagainya. Studi-studinya sangat banyak. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita lihat algoritma yang baru dari pengelolaan diabetes, salah satu yang utama sebelum kita memberikan terapi adalah stratifikasi risiko kardiovaskuler. Kalau dia risikonya tinggi, maka pilihan obatnya adalah golongan ini. Kalau dia tidak tinggi, maka pilihannya obat golongan yang lain. Jadi dengan adanya ini, sistem ini nanti ke depannya sepertinya akan sangat mempermudah klinisi untuk memberikan tata laksana yang lebih optimal buat pasien-pasien diabetes sehingga mencegah komplikasi di kemudian hari. Jadi penting sekali, ingatkan sekali lagi bahwa diabetes ini dapat dikaitkan dengan komplikasi berbagai macam. Nah, studi-studi terbaru menunjukkan bahwa mata ini dapat menjadi salah satu jendela di mana kita bisa mengevaluasi kemungkinan peningkatan risiko, baik itu untuk stroke, untuk serangan jantung, untuk kaki diabetes, nefropati diabetes, gangguan saraf, dan lain sebagainya. Jadi dengan pemeriksaan yang singkat bisa mengurangi perlunya pemeriksaan yang lama, mengurangi kontak dengan tenaga kesehatan, tapi tetap bisa memberikan nilai tambah berupa deteksi komplikasi pada pasien. Jadi sebagai kesimpulan untuk diabetes terkait dengan komplikasi, yang pertama teman-teman harus diagnosis dulu diabetesnya.
tapi jangan berhenti di diabetologusnya. Lanjut di screening, baik untuk komorbiditas, apakah ada hipertensi atau ada dislipidemi, dan juga komplikasinya, baik mikro, makrovaskuler maupun infeksi. Dan kemudian mencapai targetnya. Bagaimana cara mencapai targetnya? Kendalikan tadi metaboliknya, tidak hanya gula darahnya, tidak hanya lipidnya, tidak hanya tekanan darahnya, tapi juga berat badannya, dan juga berikan anti-agregasi platelet kalau perlu. Jadi memang perlu collaborative effort, salah satunya dengan rekan-rekan dari Departemen Mata, di mana siang hari ini kita akan mendengarkan juga paparan dari Dr. Yeni dari Departemen Mata. Saya rasa ini slide terakhir saya. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama dari teman-teman dari Dinkes yang berkolaborasi dengan sangat baik terkait dengan webinar ini maupun penelitian-penelitian di bidang metabolik endokrin. Terima kasih, saya tutup. Saya kembalikan ke Dr. Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Dikit atas materinya yang sangat komprehensif dan update, sehingga teman-teman di Vaskes bisa lebih applicable untuk melaksanakan materi-materi yang tadi dokter sampaikan. Baik, kita lanjut ya dok untuk materi sesi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Yeni. Dr. Yeni, mohon izin saya sedikit sampaikan tentang CV dokter ya, Dok Yeni. Siap, Dok. Ya, Dr. Yeni merupakan spesialis penyakit mata di FKUI RSCM dan beliau pernah menimba ilmu di London School of Hygiene and Tropical Medicine di London. Kemudian saat ini beliau menjadi staf di Departemen Oftalmologi di UI. Baik, langsung saja ya Dr. Yeni, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Dr. Nana. Izinkan saya untuk men-share screen dulu ya. Monggo dok. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Siang hari ini saya mencoba untuk memaparkan dan menambah informasi yang telah disampaikan oleh Dr. Diki mengenai diabetic eye disease ya, burden and role of prevention. Jadi kita ingin melihat sebenarnya beban penyakit ini seperti apa sih dan apa peran dari pencegahan untuk pasien diabetik agar tidak mengalami kebutaan. Nah, mungkin saya mulai di epidemiologinya ya. Jadi berapa sih prevalensinya? Kalau saya rasa teman-teman sekalian sudah mengetahui bahwa secara global memang terdapat peningkatan jumlah pasien diabetes mellitus ya di dunia secara global ya, termasuk di benua Southeast Asia, yang dimana Indonesia masuk ke dalam sini ya. Peningkatannya diestimasi akan meningkat sekitar 74% pada tahun 2045 ya. Nah, kemudian beberapa hal juga yang mungkin mesti kita ketahui bahwa kedepannya diabetes ini akan menjadi epidemi global ya, di mana jumlahnya akan terus meningkat ya. Dan sayangnya lebih dari 80% pasien diabetes itu tinggal di negara yang berkembang. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Dr. Diki bahwa faktor resiko obesitas itu juga meningkat ya, terutama di Indonesia. Nah, ini sama profilnya seperti di negara lain di dunia ya, terutama di negara berkembang. Dan yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa diabetes retinopati adalah penyebab kebutaan kelima ya di dunia secara global ya. Dan kita tahu bahwa 1 dari 3 orang ya, pasien DM itu mengalami komplikasi ke matanya berupa diabetes retinopati. Jadi sekitar 30% prevalensi komplikasi diabetes retinopati ini ya. Dan dari 30% itu 10%-nya mengalami
diabetik retinopati yang tingkatan itu bisa mengancam penglihatannya, artinya bisa menyebabkan kebutaan. Nah, tapi sayangnya diabetik retinopati itu pada tahap awal itu tidak memberikan gejala, ya. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana caranya kita bisa mendeteksi secara dini dengan aktif melakukan pemeriksaan mata ataupun screening mata. Oke. Nah, kalau kita lihat secara umum ya di dunia itu bahwa komplikasi tadi sekitar 30% ya, 10%-nya itu adalah mengalami diabetik retinopati yang mengancam penglihatan, atau kita lebih sering menyebutkannya vision threatening diabetic retinopathy, ya. Hampir 8% mengalami DME. DME itu adalah diabetic macular edema, jadi itu ada pembengkakan di makula. Makula seperti kita tahu bahwa dia adalah satu daerah di retina ya yang merupakan pusat penglihatan, sehingga jika makulanya sudah terkena, biasanya pasien sudah mengeluhkan adanya penurunan tajam penglihatan, ya. Sementara 7%-nya itu mengalami PDR. PDR itu adalah proliferatif diabetic retinopathy. Ini merupakan diabetic retinopathy yang sudah lanjut, ya, lanjut keparahannya. Nah, kalau kita mau ekstrapolasi, maka kita akan mendapatkan 17,2 juta pasien PDR, ya, dan 20,6 juta pasien dari ME, dan 28 juta pasien dengan VTDR, ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana jumlah ini akan mempengaruhi biaya layanan kesehatan untuk pasien DM di Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kita ketahui bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan angka diabetes mellitus tertinggi di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018. Ya, ada 3,4% prevalensi dari pasien DM tersebut. Dan mengingat bahwa hanya 30% pasien DM itu memiliki kontrol gula darah yang baik, maka sudah bisa diprediksi angka komplikasi ke organ lain juga meningkat, termasuk prevalensi komplikasi ke mata. Ya, prevalensi diabetik retinopati di Indonesia memang kita belum mempunyai data nasional, ya. Jadi data yang ada itu hanya bersifat lokal dengan cara pengambilan sampling yang berbeda sehingga prevalensinya pun berbeda, ya. Di Jakarta kita pernah melakukan screening diabetik retinopati, kita mendapatkan sekitar 12%. Di Yogyakarta juga sudah pernah melakukan, itu prevalensinya mencapai 34%. Nah, mengingat besarnya masalah diabetik retinopati yang ada di Indonesia, dalam hal ini khususnya di Jakarta, maka memang harus ada perubahan paradigma, ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien-pasien diabetes mellitus, terutama pasien diabetes mellitus yang sudah mengalami komplikasi DR. Ya, jadi dulunya, ya, atau yang saat ini sedang berlangsung, yang current practice-nya adalah pasien DR itu akan mendapatkan layanan mata jika pasien tersebut sudah memiliki keluhan, ya, entah itu keluhannya buram, entah itu keluhannya matanya nyeri hebat, ataupun keluhan lainnya, ya. Sehingga memang saat ini kita fokusnya memberikan layanan yang sifatnya tersier, ya, tertiary prevention, pencegahan yang tersier, dengan melakukan pengobatan-pengobatan yang berupa laser atau penyuntikan obat intravitreal anti VEGF ataupun operasi, di mana penyediaan layanan tersebut itu memerlukan fasilitas yang sophisticated, ya, fasilitas yang lengkap dengan dokter mata yang memiliki skill yang
tinggi ya, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Sehingga untuk mencegah terjadinya penumpukan pada layanan kesehatan, kita sudah harus mulai berpikir bahwa kita memerlukan intervensi yang lebih rendah lagi level of prevention-nya, itu di primary and secondary prevention ya. Jadi pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Diki, bahwa kontrol gula darah, kontrol kolesterol, kontrol tekanan darah itu merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah pasien itu mengalami komplikasi DR ataupun mengalami progresivitas dari keparahan diabetik retinopati jika dia sudah mengalami diabetik retinopati. Dengan adanya perubahan paradigma ini, maka kita bisa mencapai atau bisa memberikan dampak yang lebih besar atau lebih luas kepada penduduk kita, dan impact-nya akan lebih kelihatan. Ya, usaha pencegahan kebutaan itu akan memberikan hasil yang lebih baik dengan harga atau dengan biaya yang lebih murah. Ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa ada beberapa level of prevention atau tingkatan pencegahan ya, yang pencegahan primer itu kita ya seperti biasa ya, ada raising awareness ya, peningkatan kesadaran, perubahan gaya hidup ya. Ini semua tingkat pencegahan ini dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi misalnya kita melakukan promosi kesehatan gitu ya. Berarti itu hal yang bisa kita lakukan di vaskes primer gitu ya. Kalau misalnya yang tertiary prevention itu mungkin dilakukannya di fasilitas kesehatan yang tersier. Jadi masing-masing sektor itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dan jika kita lihat banyak sekali sektor yang terlibat ya, tidak ada bisa satu kegiatan pencegahan itu dilakukan oleh satu sektor dengan sempurna. Jadi selalu memerlukan kolaborasi seperti yang disebutkan oleh Dr. Diki. Ini yang tadi disebutkan juga ya, yang sedikit dipaparkan oleh Dr. Diki, bahwa banyak sekali teknologi yang baru yang bisa membantu kita untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam program pencegahan kebutaan untuk pasien diabetik retinopati ya, dengan penggunaan aplikasi di smartphone, utilisasi atau penggunaan data yang besar ya, big data. Terus kita juga saat ini trennya adalah menggunakan artificial intelligence ya. Terus kemudian juga alat-alat yang digunakan saat ini juga sudah mulai portable. Foto yang ditayangkan oleh Dr. Diki tadi adalah menggunakan foto fundus kamera ya, fundus kamera yang sudah robotic system. Jadi teknologinya makin sini makin berkembang ya. Dalam 10 tahun ini banyak sekali perkembangan yang terjadi, sehingga semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu program. Dan ini tentunya tidak bisa hanya ditangani oleh dokter mata ya. Kita perlu kerjasama dengan dokter spesialis endokrin, kita perlu kerjasama dengan dokter umum, kita perlu bekerja sama dengan sarjana medical technology, kita perlu kerjasama dengan statistician, kita perlu kerjasama dengan kader dan lain-lain. Ini semua perlu dikoordinasikan menjadi suatu networking atau jaringan yang solid ya. Nah, walaupun pemeriksaan mata itu dapat dilakukan ya, artinya kita memiliki program screening, tapi usaha pencegahan kebutaan itu hanya akan efektif jika lebih dari 70% pasien DM itu mengikuti program. Ya, jadi kalau misalnya yang ikut sedikit, ya usaha pencegahan kebutaannya itu tidak akan memberikan hasil yang baik gitu ya. Jadi usaha yang dilakukan tetap nanti akhirnya sifatnya adalah individual pasien ya. Padahal kita ingin impact-nya besar gitu ya. Oke. Nah, disinilah makanya kita percaya bahwa peran dokter umum atau peran dokter keluarga itu sangat penting, karena mereka lah yang sebenarnya selalu memiliki kontak pertama dengan
pasien DM. Nanti saya akan memberikan data yang mendukung betapa peran dokter umum atau dokter keluarga ini sangat penting. Ya, ini kalau kita mau lihat dari segi cost health analysis ya, kalau kita menginvestasikan uang atau anggaran untuk primary prevention, untuk secondary prevention yang berupa screening, ya, maka kita hanya akan mengeluarkan sekitar 25,9 juta US dollar untuk program tersebut. Ya, nah, jika biaya yang dikeluarkan untuk NPDR yang berat atau non-proliferative diabetic retinopathy yang berat ataupun yang PDR itu memerlukan biaya yang lebih besar ya, 0,25 miliar US dollar. Makin parah biaya yang digunakan itu atau yang dibutuhkan makin besar. Sehingga program atau usaha pencegahan kebutaan itu tujuannya adalah bagaimana pasien DM itu tidak memiliki komplikasi ke mata. Kalaupun memiliki komplikasi ke mata, kita tahan ke level yang tidak memerlukan terapi lebih lanjut. Ya, caranya tadi bisa primary prevention, secondary prevention dan secondary prevention ya. Ini kepustakaan atau data ini kita dapatkan dari teman sejawat kita dari Jogja yang mencoba untuk mengkalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk perawatan pasien diabetik retinopati. Nah, beliau memproyeksikan pada tahun 2025 ini jumlahnya akan meningkat ya, hampir 4 kali lipat ya jika kita tidak mencoba melakukan usaha pencegahan kebutaan diabetik retinopati ini melalui program screening. Kita berharap dengan program screening ini kita bisa menemukan kasus-kasus dari level yang dini, gitu ya. Jadi tidak ada lagi pasien yang datang ke dokter mata sudah dalam keadaan sudah ada keluhan dan dalam keadaan yang advance atau keadaan yang lanjut ya. Karena dalam kasus diabetik retinopati ini kalau sudah lanjut itu operasinya itu sangat rumit ya, memerlukan ahli yang tidak banyak jumlahnya di Indonesia, memerlukan fasilitas yang belum semua fasilitas memiliki. Mungkin kalau saya boleh katakan di Jakarta ini hanya beberapa, tidak sampai 10 fasilitas kesehatan yang memiliki layanan vitrektomi untuk pasien diabetik retinopati. Nah, kapan pasien diabetik mellitus disarankan melakukan pemeriksaan mata ya. Jadi untuk tipe 1 itu kita sarankan 3-5 tahun setelah diagnosis pertama ya. Pemeriksaan lanjutnya di setiap tahun. Untuk tipe 2 itu adalah saat pertama kali didiagnosis ya. Jadi follow up-nya juga pada setiap tahun. Nah, pada diabetes mellitus karena pregnancy, karena kehamilan, maka kita sarankan pemeriksaan mata dilakukan pada saat awal kehamilan atau trimester pertama dan diulang setiap 3 bulan tergantung dari kasus yang ditemukan. Nah, mungkin saya bisa memberikan contoh ya. Ini sebenarnya pada tahun 2009 kita sudah melakukan screening untuk diabetik retinopati di Jakarta itu dari tahun 2009 sampai 2014. Namun sempat terhenti karena masalah funding ya, masalah biaya. Nah, 2009 itu kita sudah mulai di hospital base dulu, jadi di level rumah sakit. Jadi kita melakukan screening atau pemeriksaan mata pada semua pasien DM yang berobat ke polyendokrin RSCM ya. Dan kita berhasil men-screening 5.200 pasien, 22%-nya itu mengalami diabetik retinopati. Ya. Nah, kalau yang dari 22% ini selalu kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan mata. Tapi ternyata hanya 40% yang datang menemui dokter mata. Alasannya banyak sekali ya, alasannya pada saat itu karena tidak ada yang menemani, karena merasa tidak perlu,
karena kita tahu bahwa diabetik retinopati itu pada tahap-tahap awal tidak memberikan keluhan mata ya. Jadi mata saya baik-baik saja, saya tidak perlu untuk memeriksakan mata saya ya. Kemudian juga ada masalah biaya, dan yang paling klasik adalah kalah prioritas. Jadi biasanya pasien yang memiliki komplikasi ke mata itu juga memiliki komplikasi ke organ lain. Ya, jadi dia mungkin lebih fokus dulu untuk pengobatan jantungnya atau fokus dulu untuk pengobatan ginjalnya, sehingga pemeriksaan mata itu menjadi less priority buat pasien tersebut. Nah sayangnya dari 40% ini ternyata lebih dari hampir 60%-nya itu ternyata harus diberikan tindak lanjut pengobatan lain ya, baik itu laser ataupun operasi ya. Nah, kita bayangkan 60% yang tidak datang tersebut, kalau ternyata dia membutuhkan terapi, itu bagaimana nasibnya? Nah, berangkat dari data ini, maka kami mencoba untuk memperluas program kami, bahwa ini program tidak boleh hanya berhenti di level rumah sakit. Kita harus mulai ke level populasi, karena kita tahu tadi untuk satu usaha pencegahan kebutaan, kita perlu men-screening lebih dari 70% pasien DM. Gitu. Sementara pasien kita di rumah sakit itu hanya 2% dari jumlah populasi pasien DM di Jakarta pada tahun 2013. Nah, sehingga kita develop satu model screening untuk DR di puskesmas, dan kita menggunakan foto fundus. Cuman pada saat 2013-2014 itu memang teknologi belum secanggih sekarang, di mana kita bisa alat fundus yang kita gunakan itu masih yang bulky banget ya, alatnya besar sekali, terus repot kita angkat kemana-mana, dan memang tidak didesain untuk mobilitas yang tinggi, sehingga alat juga cenderung untuk mudah rusak dan lain-lain. Terus kemudian kita masih menggunakan primary grader ya. Primary grader itu kita adalah pada saat itu adalah perawat yang kita latih bagaimana cara menggrading, sehingga juga mungkin efektivitasnya juga sensitivitas dan spesifitas juga tidak terlalu baik. Nah, pas saat ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Diki, sudah banyak sekali software artificial intelligence yang berkembang ya 10 tahun terakhir ini. Tadi Dr. Diki menayangkan ada namanya software Redcat ya, Thirona, yang dikeluarkan oleh Thirona dari Belanda. Nah, saat ini kami memang sedang dalam proses kerjasama dengan Thirona ya, dengan Delft Imaging untuk melakukan penelitian dulu ya, bagaimana validitasnya software AI tersebut untuk populasi di Indonesia. Kita mengambil sampel di Jakarta, hopefully in Januari kita bisa memulai penelitiannya, dan kita juga bisa memulai program screening diabetic retinopati di seluruh Jakarta. Nah, kemudian dari yang tahun 2014 itu kita mendapatkan bahwa prevalensi diabetik retinopati ini 12%. Ya, ini juga mungkin angkanya berbeda dengan di Yogyakarta, karena memang cara pengambilan sampel berbeda. Kalau di Yogyakarta itu mereka random ya, sementara kalau kita melakukan pada semua pasien prolanis konsekutif. Jadi mungkin juga ada bias seleksi ya pada populasi yang atau penelitian yang di Jakarta, tapi yang mungkin menarik untuk kita lihat bahwa dengan melakukan screening diabetic retinopati menggunakan fundus kamera, ternyata kita juga bisa akhirnya mendapatkan 45% pasien dengan other eye condition. Artinya kelainan mata selain diabetic retinopati, ya. Dan ini sebenarnya secara public health ini sangat baik, karena ternyata kita bisa meningkatkan akses pemeriksaan mata untuk pasien diabetes mellitus di Jakarta. Nah, apa saja sebenarnya kelainan mata pada diabetes mellitus yang mungkin berhubungan dengan diabetes mellitus ya? Itu bisa merupakan katarak, retinopati diabetik, ya, kelainan refraksi fluktuatif,
bisa juga diplopia karenanya ada parese nervus 6 biasanya ya, namun juga bisa disebabkan oleh parese nervus 3 karena adanya trombosis. Kemudian juga bisa berhubungan dengan glaukoma. Jadi prevalensi glaukoma memang lebih tinggi pada pasien-pasien diabetes mellitus ya. Atau kondisi mata di mana diabetes mungkin menjadi faktor risiko ya, yaitu bisa terjadi penyumbatan atau oklusi vaskuler yang di mata ya, jadi BRVO atau CRVO, ataupun penyakit kornea. Penyakit kornea ini bisa misalnya infeksi ya, keratitis yang karena daya tahan tubuh pasien DM itu rendah, imunitasnya rendah, maka infeksinya bisa lebih parah ya. Nah, ini mungkin yang bisa teman-teman dapatkan ya, bahwa ada beberapa juga kondisi kelainan mata itu yang mungkin potensial menyebabkan kebutaan ya, seperti katarak, glaukoma, dan juga diabetik retinopati. Katarak rasanya teman-teman sekalian sudah sangat familiar, dan saya yakin sudah bisa mendiagnosis ini katarak ya. Dan memang pasien diabetes itu memiliki resiko 2-5 kali lebih tinggi untuk menderita katarak, dan dia biasanya munculnya lebih dini gitu. Nah, glaukoma juga rasanya teman-teman sudah sangat familiar ya bagaimana mendiagnosisnya. Ada peningkatan tekanan intraokular, terus ada pelebaran cup-disc ratio ya, dan kemudian gangguan lapang pandang. Nah, yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus selain dari glaukoma sudut terbuka adalah glaukoma neovaskular. Jadi karena sudah terjadi adanya diabetik retinopati di retinanya, maka dikeluarkanlah VEGF ya oleh tubuh kita sebagai respon mekanisme defense-nya, sehingga timbul vaskular baru. Nah, vaskular baru atau pembuluh-pembuluh darah baru ini sifatnya tidak seperti pembuluh darah yang normal ya, dia mudah berdarah ya, dan kalau udah jadi perdarahan dia akan mengganggu penglihatan karena terhalang jalur aksis visualnya terhalang oleh darah. Nah, ini untuk klasifikasi DR, saya rasa teman-teman sudah tahu juga ya, kita mengadop atau kita menggunakan klasifikasi DR dari Royal College. Ini ada jenisnya NPDR dan PDR ya. Tapi ada beberapa yang NPDR dan PDR itu mengalami juga diabetic macular edema. Ya, nanti gejala-gejalanya kita bisa lihat bahwa untuk yang ringan, NPDR ringan itu sebenarnya hanya ada mikroaneurisma ya, mikroaneurisma saja ya. Kalau yang moderate itu sudah mulai ada eksudat ya, warna putih seperti ini ya, ini soft exudat, sudah mulai ada perdarahan-perdarahan yang lain ya. Kemudian untuk yang severe NPDR atau NPDR berat itu sudah mulai ada lebih banyak ya. Jadi perdarahannya tuh dari satu kuadran ini lebih dari 20. Nah, ini kalau sudah ada proliferatif itu sudah ada pembuluh darah baru ya. Kita lihat nih pembuluh darah barunya sudah ada di sini ya. Dan kita lihat ini sebenarnya pasien sudah pernah di laser juga. Nah, penyebab kebutaan tadi pada diabetik retinopati itu tadi ya, sudah kita sebutkan bisa karena edema makulanya, bisa karena tractional retinal detachment, bisa karena perdarahan, dan juga karena glaukoma neovaskular. Faktor resiko ini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Diki. Nah, ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi tadi kita kontrol gula darahnya, kita kontrol tekanan darah, kolesterol, dan juga menjaga BMI kita ya, supaya tidak obes dan menghindari rokok. Nah, kenapa kita selalu berbicara mengenai bagaimana caranya untuk mencegah kebutaan pada pasien DM? Ya karena memang beban sosial yang didapatkan oleh pasien atau yang diderita oleh atau dialami oleh pasien DM itu sangat berat ya.
kalau orang buta itu kita bisa bilang bahwa satu orang buta itu sebenarnya yang nggak produktif itu jadi 2 orang, karena satu orang lainnya itu harus mendampingi gitu ya. Terus dia yang tadinya aktif ya menjadi tidak aktif karena dia tidak bisa melihat. Secara ekonomi juga dia tidak produktif, dan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan itu juga sangat tinggi ya. Dan yang paling penting adalah secara psikologis pasien ini biasanya mengalami depresi gitu ya. Sehingga selalu kita mengatakan gimana caranya mencegah kebutaan, bagaimana caranya mencegah kebutaan. Nah, untuk kesimpulan mungkin saya bisa menyatakan beberapa hal ya, bahwa diabetic retinopathy itu berpotensi menyebabkan kebutaan jika tidak ditangani ya. Nah, bagaimana caranya kita mendeteksi secara dini? Maka kita harus mencoba melakukan program screening diabetic retinopathy yang kualitasnya baik. Ya, dan kontrol faktor resiko diabetic retinopathy ini sangat penting. Nah, disinilah pentingnya teman-teman di layanan primer, karena selalu melakukan pelayanan untuk mengontrol faktor resiko diabetic retinopathy. Dan kolaborasi adalah satu keharusan, ya, nggak bisa hanya dokter saja ya, dokter mata saja yang melakukan usaha ini, harus ada juga kerjasama dari dokter umum dan juga dokter penyakit dalam ya, agar usaha pencegahan kebutaan kita ini bisa lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dokter Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Dr. Yeni atas materinya yang sangat update dan komprehensif. Baik Dr. Diki, Dr. Yeni, kita lanjut ke sesi diskusi ya Dok. Bagi para peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaannya untuk diskusi kita kali ini, silahkan menyampaikan pertanyaan via kolom chat. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Dok. Mungkin ini yang pertama untuk Dr. Yeni dulu, dari Dr. Kevin di Tangerang Selatan. Selamat sore Dr. Kevin. Terima kasih Dok atas sharing ilmunya Dr. Yeni. Bagaimana cara melakukan screening DR untuk pasien DM yang berusia tua, yang kebetulan juga memiliki katarak matur? Apakah bisa dibedakan dari keluhan, Dok? Terima kasih. Monggo, Dr. Yani. Ya, terima kasih Dr. Kelvin. Ya, memang ini fenomena yang terjadi di lapangan seperti ini ya. Jadi banyak sekali pasien dengan diabetes mellitus ternyata pas diperiksa itu menderita katarak ya. Untuk pemeriksaan funduskopi, tentunya kita memerlukan media refraksi yang jernih. Artinya korneanya harus jernih, lensanya harus jernih, vitreusnya harus jernih. Ya. Nah, kalau ada katarak, kita nggak bisa ngelihat retinanya. Kita nggak bisa melakukan funduskopi, ya, baik itu funduskopi direct menggunakan ophthalmoscope direct ataupun menggunakan fundus kamera. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah operasi kataraknya dulu. Nah, pada kasus ini, operasi katarak bukan hanya berfungsi untuk memulihkan tajam penglihatan, tapi juga berfungsi sebagai diagnostik. Ya, agar kita bisa memantau kondisi retinanya. Jadi selalu dikatakan pada pasien, Pak, Bapak, untuk saya bisa menilai ada komplikasi diabetic retinopathy ke mata, Bapak harus operasi dulu, ya, dengan harapan syukur-syukur nggak ada komplikasi diabetic retinopathy, Bapak habis operasi katarak bisa langsung lihat. Tapi kalau habis operasi katarak belum bisa melihat, kita bisa mencari tahu kenapa belum bisa melihat dengan baik. Mungkin ada komplikasi diabetic retinopathy yang memerlukan terapi lebih lanjut. Mungkin gitu ya, dokter.
Ya, baik dok. Maaf, koneksi sinyal saya sepertinya tadi agak tidak stabil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Zahra Hamidah ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk Dokter Diki ya dok. Apakah ada perbedaan jangka waktu pemeriksaan bagi penderita diabetes yang terkontrol gula darahnya dan yang tidak terkontrol, Dokter Diki? Kemudian yang kedua untuk Dokter Yeni, apakah screening diabetik retinopati di cover juga oleh BPJS atau tidak? Ya, monggo Dokter Diki untuk pertanyaan pertama, kemudian lanjut Dokter Yeni. Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Nana. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang pada pasien diabetes, kembali lagi mungkin ya saya tekankan bahwa untuk kendali metabolik pasien diabetes itu tidak hanya kendali gula darah, ada kendali hipertensinya juga, kendali lipidnya juga, memang kalau perlu antiagregasi trombosit, kendali berat badan, dan tidak boleh merokok. Jadi memang cukup banyak aspek yang harus dikendalikan. Mengenai rekomendasi seberapa sering evaluasinya, apakah pada pasien yang belum mencapai kendali itu harus lebih sering, sebenarnya belum ada rekomendasi khususnya. Jadi memang pada umumnya pada saat terdiagnosis, itu semua komplikasi diabetes bila memungkinkan dicari. Karena itu menentukan untuk langkah selanjutnya, seberapa jauh target yang mau kita capai, seberapa jauh, apakah perlu dilakukan referral, misalkan ke teman dokter mata atau ke dokter spesialis yang lain. Jadi bukan screening. Nah, untuk frekuensi selanjutnya itu sangat tergantung dari kondisinya. Untuk mata mungkin nanti dokter Yeni lebih bisa memberikan gambaran, kalau misalkan ada mild PDR, dia harus kontrol dalam berapa bulan. Kalau ada PDR, berapa bulan lagi harus kontrol, itu ada panduannya. Untuk fungsi ginjal, misalkan kalau normal, boleh diulang tiap tahun. Jadi memang belum ada perbedaan antara yang terkontrol sama tidak terkontrol. Nah, kalau kita bilang terkontrol, nggak terkontrol, itu di Indonesia, untuk diabetes yang HbA1c-nya di bawah 7, itu cuma di bawah 30%. Dislipidemia untuk yang terkontrol mencapai target itu juga di bawah 30%. Hipertensi juga sama 30%. Jadi kalau kita gabung mungkin yang benar-benar terkontrol semuanya baik, mungkin di bawah 10% mungkin rata-rata. Ya artinya memang kita belum bedakan antara yang terkontrol sama tidak terkontrol. Intinya kalau memang sudah ada kelainan, maka evaluasinya harus lebih cepat. Karena kita belum bisa menghambat atau melakukan mereverse kelainan itu. Kita hanya bisa memperlambat supaya tidak makin berat komplikasinya. Mungkin itu, Dokter Nana. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih. Silakan Dokter Yeni untuk pertanyaan kedua. Apakah screening diabetik retinopatik di cover untuk BPJS atau tidak, Dok? Ya, terima kasih, Dok. Ini masih menjadi masalah juga ya. Mungkin teman-teman di puskesmas lebih tahu kondisinya, tapi dari terakhir saya komunikasi dengan teman-teman dan juga Dokter Endang dan Novi, untuk jika pasien itu dirujuk dengan diagnosis atau tujuan untuk melakukan screening diabetik retinopati, itu mungkin nggak bisa diklaim oleh BPJS. Nah, apa yang teman-teman lakukan saat ini biasanya pasien itu teman-teman melakukan rujukan karena pasien mengeluh penglihatannya buram atau ada keluhan mata lainnya. Jadi pada saat pasien datang ke layanan atau vaskes sekunder maupun tersier, biasanya dokter mata itu kalau tahu dia pasien DM, dia melakukan comprehensive eye examination. Jadi mau nggak mau semua pasien DM itu akan diperiksa fundusnya gitu. Tapi kalau untuk screeningnya sendiri sampai saat ini belum di-cover oleh BPJS. Nah, makanya sebenarnya kita harus memikirkan bagaimana caranya pasien DM itu mendapatkan akses ke pemeriksaan mata secara rutin, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang paling efektif adalah pemeriksaan mata itu harus dilakukan di vaskes primer gitu. Nah, sementara di lapangan masalahnya adalah dokter-dokter umum ini belum tentu bisa melakukan pemeriksaan funduskopi karena kadang-kadang alatnya nggak ada, gitu ya. Alatnya kalaupun ada biasanya kondisinya rusak karena nggak pernah dipakai,
ataupun kalau misalnya tidak ada ya, atau kalaupun ada dokter umumnya tidak punya waktu karena menggunakan funduskopi direct itu kita perlu melebarkan pupil ya. Obat dilatasi pupilnya itu sering sekali tidak tersedia ya, dan sulit mencarinya di apotek, hanya ada di klinik-klinik mata ataupun rumah sakit. Jadi banyak sekali hambatan untuk dokter umum itu melakukan pemeriksaan mata di primer, sehingga dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di semua negara berkembang seperti itu, ya. Jadi komitmen dari dokter umum itu tidak tinggi ya, karena banyak sekali permasalahannya tadi dari segi logistik dan lain-lain. Sehingga orang-orang mulai berpikir untuk bagaimana caranya bisa tetap melakukan screening atau pemeriksaan mata di primer, tapi tidak menggunakan dokter umum, sehingga makanya waktu itu kita mencoba menggunakan mobile fundus kamera dan menggunakan primary grader, yaitu perawat. Nah saat ini sudah berkembang sekali, jadi kita yang muter itu hanya fundus kameranya aja. Fundus kameranya muter, ngambil foto, terus kemudian fotonya itu dikirim ke data center, dan kemudian dokter matanya menggrading dari dari rumah sakit gitu ya. Nah, makin canggih lagi, udah nggak pakai dokter mata lagi karena ternyata dokter mata juga kerjaannya terlalu banyak, jadi dia nggak sempat grading gitu ya. Nah, lebih canggih lagi kita menggunakan artificial intelligence, jadi kita menggunakan software yang bisa hanya dengan foto fundus itu dia bisa menentukan seseorang itu punya DR atau ODR. Kalaupun DR, dia level yang mana, tingkat keparahan yang mana, yang NPDR atau yang PDR, atau yang lebih berkembang lagi sekarang adalah dia sudah bisa melihat ini perlu rujuk apa enggak, gitu. Jadi ini pasien ada DR, ini perlu rujuk, gitu. Ini urgent referral, gitu. Itu sudah ada. Nah, kita sudah mau mulai seperti itu. Untuk awalnya mungkin kita akan bekerja sama dengan software AI dari luar, dan itu sudah mendapatkan lolos kaji etik dari FKUI. Namun secara paralel UI juga sebenarnya sedang mendevelop suatu AI software sendiri ya, dari Fakultas MIPA UI bekerja sama dengan Departemen Mata, kita mencoba untuk membuat sendiri. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa tetap akses pasien-pasien DM untuk pemeriksaan mata di layanan primer itu lebih besar gitu dibanding saat ini gitu, karena yang kayak di Prolani sendiri kan ada pemeriksaan berat badan, pemeriksaan HbA1c, tapi nggak ada pemeriksaan matanya gitu. Nah mungkin ini yang kesempatan ini yang mungkin bisa kita optimalkan ke depannya, Dokter Nana. Baik dok, terima kasih atas penjelasan yang lengkapnya dok. Ya tadi saya juga konfirmasi Dr. Novi dok selaku yang pegang di DKI dok, memang ternyata akan ada dok di tahun depan terkait pemeriksaan mata ini. Oke baik dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Dr. Diki dok, dari Dr. Arif. Edukasi apa yang sebaiknya kita sampaikan pada pasien agar pasien tidak patah semangat untuk mengontrol target glikemiknya, dok? Monggo, Dr. Diki. Dr. Arif dari Bangka Belitung, sekali dari Jakarta. Monggo, dok. Iya, terima kasih Dr. Nana, Dr. Arif untuk pertanyaannya. Ya, ini menarik sekali pertanyaannya, sebenarnya relevan dengan program yang sedang dikerjakan dengan Dinkes juga, ini terkait dengan program coaching ya, Dr. Nana ya. Jadi memang sangat penting sekali edukasi ini sebagai salah satu pilar utama. Dan sekarang tidak terbatas hanya melakukan edukasi, tapi juga melakukan empowerment. Dalam arti memang kita ajak pasien untuk berpikir ke depan gitu, tujuan ke depannya apa. Perlu disampaikan ke pasien bahwa untuk mengendalikan gula darah itu bukan target yang utama. Sebenarnya target utama pasien adalah mencegah morbiditas dan mortalitas. Mungkin untuk simpelnya pasien mau berumur panjang atau mau melihat anaknya sampai punya cucu dan lain sebagainya lah untuk kalimat-kalimat ke pasiennya. Tapi intinya diajak juga berpikir bahwa mengobati diabetes itu tidak hanya mengendalikan kadar gula darah, tapi adalah
tujuan utamanya adalah menurunkan mobilitas mortalitas dan juga terkait dengan kualitas hidup pasien. Nah, untuk mencapai itu langkahnya ada banyak, target-targetnya tadi. Target gula darah, target tekanan darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan ke pasien supaya persepsinya sama. Karena kebanyakan pasien di Indonesia, kalau kita nggak jelaskan, itu kalau diabetes, itu terpatri di kepalanya cuma satu, gula darah aja. Kalau gula darahnya udah bagus, dia nggak mikirin yang lain gitu. Padahal kalau memang gula darahnya bagus, tapi kolesterolnya masih tinggi, tensinya masih tinggi, retinopati diabetesnya masih juga jalan ya, Dr. Yeni ya. Risiko untuk gagal ginjalnya juga masih cukup tinggi gitu. Jadi memang perlu dijelaskan bahwa pengendalian gula darah itu sebenarnya salah satu cara untuk mencapai tujuan yang lebih jauh lagi gitu, untuk menurunkan risiko komplikasi sama untuk meningkatkan kualitas hidup gitu. Itu yang seringkali kita lupa. Kita ngobati kadar gula darahnya, tapi kita lupa yang kita obatin kan sebenarnya kita obatin pasiennya secara keseluruhan, bukan kadar gula darahnya. Untuk pasien-pasien yang geriatri, mungkin gula darah HbA1c 7,5-8 mungkin nggak ada masalah selama kualitas hidup pasiennya bagus misalkan. Jadi mungkin seringkali kita banyak terpaku pada target-target laboratorium, kita harus melihat target pasien secara keseluruhan, apa yang mau dicapai pada pasien tersebut. Misalkan pasiennya sudah gagal ginjal, sudah gagal jantung, matanya kebanyakan pasien kadang-kadang sudah sampai visusnya jelek sekali, Dr. Yeni ya, mau dikasih insulin aja nggak bisa tuh suntik, lihat angkanya nggak bisa lagi, cuma pakai bunyi dari pemutaran dosis insulinnya. Mungkin nggak perlu terlalu agresif lagi, yang penting kualitas hidup pasiennya bagus, toh kita nggak perlu terlalu agresif karena nggak akan banyak memperbaiki keluarannya juga. Jadi mungkin harus melihat pasien secara komprehensif, dan nanti dengan pendekatan yang coaching diharapkan sih bisa meningkatkan kemampuan teman-teman di layanan primer dan terkait dengan edukasi tadi yang lebih mendalam ya, jadi meningkatkan motivasi khusus dari pasien. Mungkin itu Dr. Nana, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Diki. Ya Dok, semoga health coaching bisa segera direplikasi ke seluruh puskesmas di DKI ya Dok pada awal ini, dan mungkin skala besarnya bisa direplikasi di seluruh Indonesia. Mimpi ke depannya ya Dok. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Dr. Yeni kembali Dok. Saya selamat siang Dok. Saya dengan Danes dari Jakarta. Izin bertanya Dok, pada pasien lansia dengan DM, apa sajakah sign dan simptom patognomik yang membedakan antara DR dengan presbiopi? Kemudian modalitas terapi apa sajakah yang dapat dilakukan pada pasien DR berdasarkan stagingnya? Monggo Dr. Yeni. Oke, terima kasih Dr. Nana. Ya, memang kalau ditanyakan apa yang gejala patognomonik ya yang bisa membedakan antara keluhan diagnosis presbiop dengan diabetic retinopati pada pasien DM yang usianya tua ya. Jadi kita tahu bahwa presbiop itu adalah satu kondisi di mana akomodasi itu melemah ya, akomodasi dari lensa itu melemah sehingga dia memerlukan koreksi lensa spheris plus untuk aktivitas jarak dekat, terutama membaca. Ya. Jadi ya keluhannya biasanya pasien itu adalah dia agak kesulitan untuk membaca atau baca Quran ya, baca koran dan lain-lain ya. Tapi untuk penglihatan jauhnya dia tidak ada keluhan. Ini mungkin yang membedakan. Nah, tapi sayangnya diabetik retinopati pada tahap awal itu biasanya tajam penglihatan jauh pun belum mengalami gangguan ya. Jadi dia hanya akan bisa menyebabkan gangguan kalau prosesnya itu sudah menyerang daerah makula. Ya, ada bengkak, ada perdarahan di daerah makula, ada eksudat yaitu pengumpulan cairan di makula ya, memang ada perdarahan halus ya, adanya neovaskularisasi pecah darahnya menyumbat ke daerah makula ataupun ke daerah kereta. Nah, itu sulitnya Dok. Jadi biasanya kalau pasien mengeluhkan gitu kita periksa saja. Pasien DM harus selalu kita periksa fundusnya untuk memastikan bahwa dia itu tidak memiliki diabetic retinopati. Gitu Dok. Dan kalau
masalah tata laksana, memang kalau mild dan moderate NPDR dan belum mengenai makula, itu memang penata laksanaannya adalah kontrol faktor risiko. Artinya tadi yang disebutkan oleh Dr. Diki, kontrol gula darahnya, kontrol tekanan darah, kontrol kolesterol, dan juga tetap mengkonsumsi obat-obat DM-nya. Tapi jika sudah masuk ke severe atau yang berat, NPDR berat, ataupun sudah ada DME atau diabetic macular edema, maka pilihan terapi laser retina, ya PRP, pan-retinal laser photocoagulation, itu bisa dilakukan, atau penyuntikan anti-VEGF, ya, untuk mengurangi bengkak di makulanya. Nah, jika sudah terjadi traksi, sudah jadi perdarahan, maka operasi yang namanya, kalau mungkin teman-teman sekalian udah pernah mendengar, namanya vitrektomi, ya. Vitrektomi itu perlu dilakukan untuk membersihkan media refraksi, ya, dan juga mengatasi perlengketan di retina. Mungkin itu, Dok. Dan biasanya nggak semua hasilnya membaik, ya, walaupun sudah di vitrektomi, tapi ternyata tetap pasiennya visusnya nggak terlalu bagus, gitu. Jadi kita memang untuk diabetic retinopati, kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi dan mengontrol diabetic retinopati ini tetap dalam fase yang dini, ringan, jadi tidak masuk ke fase yang berat. Oke, baik Dokter Yeni. Sepertinya ada pertanyaan tambahan, Dok. Dokter Yeni, untuk Dokter Yeni, dari Dokter Yeni juga, Dok. Dokter Yeni Budi Susanto. Izin bertanya, Dok, untuk vaskes tingkat pertama, tips anamnesa apa yang perlu ditanyakan terkait diabetes retinopati tadi, Dok? Ya, lanjutan ini, Dok, pertanyaannya. Tips pertanyaannya adalah pada pasien DM di vaskes pertama adalah apakah pasien sudah pernah periksa mata? Kalau belum, segera lakukan pemeriksaan mata, ya. Kalau misalnya memang di puskesmasnya tidak memiliki alat fundoskopi, ya bisa merujuk pasien, ya, ke dokter mata, gitu. Karena terus terang pasien, ya itu tadi, ya, diabetic retinopati itu pada tahap awal itu memang tidak memberikan keluhan apa-apa, ya. Jadi ya memang kita perlu aktif menanyakan apakah dia sudah pemeriksaan mata apa enggak, apakah dia alami ada keluhan penurunan tajam penglihatan, ya. Kalau ada, ya segera dirujuk. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Yeni. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, mungkin untuk Dokter Diki. Dari Dokter Putri Utami, Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Dok. Dokter tadi menerangkan terkait kardiasis, ya, Dok. Cuman saya kurang menyimak, Dok. Mohon Dokter Diki menerangkan sekali lagi, Dok, lebih terperinci lagi terkait kardiasis tadi, Dok. Terima kasih. Ya, jadi memang kardiasis ini suatu kombinasi, ya. Jadi di FKUI sekarang kita mengembangkan memang beberapa perangkat untuk membantu pengelolaan diabetes. Ada 3 sebenarnya aplikasi yang kita kembangkan. Pertama, Diabetes Edu Corner. Ini sudah pernah kita lakukan penelitian clinical trial dulu, uji klinis, dan hasilnya cukup baik, ya, membandingkan antara edukasi standar dengan aplikasi Edu Corner plus coaching plus Edu Corner, gitu. Memang yang paling bagus dengan edukasi standar plus Edu Corner plus coaching, itu yang paling bagus. Tapi kalau dibandingkan edukasi standar, Edu Corner ini juga lebih baik, lebih superior. Yang kedua ada namanya DM Nutriasis. Ini lebih sebenarnya aplikasi untuk membantu pasien diabetes mengelola diabetesnya. Jadi ada
untuk recording diet, untuk recording aktivitas fisik, recording obat-obatan, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, dan mampu memberikan warning kalau konsumsi makanannya sudah berlebihan, atau obatnya ada yang terlewat, atau memang ada gula darah yang terlalu rendah. Yang ketiga, DMMBASIS ini lebih untuk ke dokter, membantu dokter untuk menentukan pilihan terapi, dilihat dari karakteristik klinis pasien, karena masing-masing terapi diabetes itu memang sangat individualisasi. Jadi dengan memasukkan kriteria klinis, maka dapat menyarankan obat apa yang bisa dipakai beserta evidence base-nya. Nah, kalau kardiasis ini sebenarnya gabungan. Jadi dulu tahun lalu timnya Prof. Pradana, ada Dr. Arif, mahasiswa kedokteran, dan juga Dr. Zaki mengembangkan kardium. Jadi alat untuk dipakai di Pospindu PTM waktu itu untuk menstratifikasi risiko kardiovaskular seorang pasien. Jadi ada tensimeter, ada pemeriksaan gula darah, dan profil lipid sekaligus dalam alat tersebut. Begitu dilakukan pemeriksaan, keluar risiko kardiovaskulernya. Tapi saat itu kita mengembangkan masih menggunakan peningkatan risiko dari Framingham Risk Score. Sekarang kita kembangkan dengan menggunakan hasil data dari penelitian kohort penyakit tidak menular di Bogor. Jadi menggunakan karakteristik yang lebih sesuai dengan pasien Indonesia. Jadi kita harapkan dengan pemeriksaan itu nanti bisa melakukan stratifikasi risiko dari pasien tersebut. Kemudian dikombinasi dengan aplikasi DM Nutriasis tadi yang integrated, diharapkan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait diet, physical activity yang dapat dilakukan oleh pasien tersebut. Tapi ini masih dalam tahap pengembangan. Tahun lalu kita dapat hibah dari riset, dari Badan Riset Nasional. Kita harapkan bisa selesai mungkin awal tahun depan sudah selesai. Mungkin itu, Dr. Nana. Ya, baik, Dok. Kalau ini pertanyaan tambahan saya, Dok. Berarti memungkinkan ya, Dok, nantinya kardiasis itu bisa digunakan di FKTP? Ya, jadi memang kardiasis itu waktu itu ide dari Prof. Pradana dan tim itu adalah untuk dipakai di Pospindu sebenarnya, Dok. Di Pospindu PTM kan memang sangat terbatas ya alat-alatnya, terutama yang di daerah rural. Diharapkan dengan alat ini bikinan sendiri dari Indonesia bisa diaplikasikan di primary care, baik di Pospindu maupun di puskesmas. Terima kasih, Dok. Ya, baik Dokter. Ya, semoga terkait kardiasis ini segera selesai untuk penelitiannya dan bisa segera diaplikasikan ya, Dok, karena sangat bermanfaat sekali bagi pelaksanaan program PTM di Vaskes. Izin masih mute, Dr. Nana. Iya, Dok, maaf. Baik, terima kasih Dokter Diki. Untuk Dokter Yeni kembali, pertanyaannya dari Puskesmas Halim 1, Dokter Desi Krisena. Selamat siang, Dok. Jika pasien menderita diabetes dan hipertensi, harus berapa sering untuk pemeriksaan endoskopi? Kemudian karena di Prolanis banyak pasien DM dan HT, sekaligus memasuki lansia. Terima kasih, Dokter. Monggo Dokter Yeni untuk dijawab. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari AAO ya, jadi American Academy of Ophthalmology menyarankan memang pasien DM itu melakukan pemeriksaan pertama kali itu pada saat untuk DM tipe 2 ya, pada saat pertama kali dia diagnosis DM, dan selanjutnya jika normal hasilnya, maka pemeriksaan lanjutan atau follow up itu dilakukan setiap tahun. Ya, kalau misalnya dia sudah ada NPDR yang ringan ataupun sedang, itu biasanya setiap 6 bulan. Ya, setiap 6 bulan. Kalau NPDR-nya berat, maka biasanya tergantung dia memerlukan terapi atau tidak. Kalau memerlukan terapi ya dia akan harus kontrol sampai terapinya selesai. Jika sudah keadaan stabil, biasanya dipantau ketat ya, setiap 1 sampai 4 bulan tergantung kasus. Dan kalau PDR sih ya pastinya akan sudah menjadi pasien di vaskes sekunder maupun tersier ya, dan itu pemantauannya ketat, biasanya bisa kontrol tiap bulan sih. Baik Dokter, terima kasih atas penjelasannya, cukup jelas sekali. Internet saya agak tidak stabil ini, mohon maaf.
Baik, mungkin ada satu penanya lagi dok untuk Rieni. Bagi peserta webinar yang masih ingin bertanya, masih ditunggu ya, kita masih kira-kira ada waktu sekitar 10 menit untuk sesi diskusi ini. Dan ini pertanyaan yang terakhir masuk ke saya dok, untuk Dr. Rieni. Bagaimana caranya untuk mencegah PDR-nya tidak tambah meluas atau mempertahankan supaya penglihatan tidak tambah menurun? Dari Saudara Siti Khotimah. Monggo, Dr. Rieni. Iya, terima kasih dok. Jadi memang untuk jika kita mendapatkan pasien yang PDR ya, kita lihat terapi apa yang dia butuhkan ya. Itu bisa berupa laser. Ya, jadi kita lakukan PRP. PRP itu pan-retinal photocoagulation. Jadi kita patofisiologinya adalah kan sebenarnya itu terjadi hipoksia di retinanya. Nah, kita tahu bahwa retina yang berfungsi untuk melihat, yang paling vital untuk melihat adalah retina di bagian makula, ya, di sentralnya di makula. Sehingga mau nggak mau, karena luasnya daerah yang hipoksik, karena tadinya bisa terjadi trombosis, bisa terjadi neovaskularisasi dan lain-lain, bisa terjadi kebocoran dan lain-lain, maka jaringan di retina itu akan menjadi hipoksik atau kekurangan oksigen ataupun suplai makanan yang lain, ya, nutrisi yang lain. Sehingga mau nggak mau kita mematikan retina yang di perifer, ya, dengan cara laser tadi, dengan harapan bahwa suplai oksigen dan nutrisi yang lain itu akan fokus ke daerah makula, sehingga pasien bisa mempertahankan penglihatannya, gitu ya. Nah, ini juga bukannya tidak ada efeknya ya, dengan kita melakukan laser PRP itu juga sebenarnya luas lapang pandang pasien juga berkurang, tapi kita nggak punya pilihan ya, dibandingkan kalau misalnya daerah yang hipoksik itu masih luas, maka tubuh akan mengeluarkan VEGF ya, vascular endothelial growth factor, yang itu nanti akan memicu terjadinya atau pembentukan vaskuler yang baru ya, neovaskuler, dan itu potensi untuk bocor, potensi untuk berdarah lebih tinggi lagi gitu. Nah, makanya kita mencoba mematikan. Atau kita juga bisa suntikan obat anti VEGF ya, untuk mengurangi kadar VEGF yang beredar di bola mata gitu. Kalau memang kasusnya lebih berat lagi ya, sudah terjadi perdarahan di vitreus atau perdarahan di retina, sudah terjadi perlengketan, sudah terjadi retinal detachment, nah itu kita memerlukan operasi vitrektomi tadi yang seperti saya sebutkan. Nah, cuman memang masalahnya adalah kadang-kadang pasien itu fokus ke pengobatan matanya terus gitu ya, tapi dia tidak mengontrol gula darahnya, tidak mengontrol kolesterolnya, tidak mengontrol tekanan darahnya ya. Makanya di sini sebenarnya edukasi kepada pasien bahwa pengobatan atau terapi di mata itu tidak akan berhasil dengan baik jika kontrol faktor resiko juga tidak dilakukan. Jadi tetap kita harus kontrol faktor resiko, bukan berarti matanya diobatin ya udah nggak apa-apa deh mataku diobatin, tapi yang penting aku nggak usah minum obat untuk mengontrol gula darah, itu nggak benar gitu. Jadi pengobatan mata itu hanya untuk mengatasi komplikasi yang sudah terjadi gitu ya, yang sebab utamanya itu tetap harus dikontrol ya, tetap harus diobatin. Seperti itu, Dok. Baik, Dokter Yeni. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Memang berarti dalam penanganan diabetes mellitus serta komplikasi retinopati diabetes ini harus multidisiplin ya dok, dan pasien memang harus selalu kemana saja ketika dia mendapatkan komplikasi, tidak hanya dia diobati di satu disiplin ilmu saja. Oke, baik. Waktu juga sudah menunjukkan 2:30. Mungkin sebelum kita akhiri sesi diskusi kita kali ini, saya harapkan ada take home message dari Dr. Diki dahulu, kemudian Dr. Yeni. Monggo Dr. Diki.
Izin, apakah tadi suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik. Jadi mohon maaf. Jadi memang inti kalau untuk peran dokter sebagai di layanan primer yang paling penting terkait komplikasi diabetes itu adalah melakukan screening sedini mungkin. Kita berharap kalaupun ada komplikasi sudah terdiagnosis seawal mungkin, jadi bisa dikelola dengan baik sehingga mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Dan memang yang kedua adalah perlu kolaboratif effort dengan rekan-rekan sejawat di layanan sekunder nanti dengan dokter mata, dokter penyakit dalam, dan dokter lain terkait dengan komplikasinya. Yang ketiga adalah kita harapkan dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan pemeriksaan-pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan mata yang otomatis dengan interpretasi menggunakan artificial intelligence diharapkan dapat meningkatkan angka deteksi atau screening untuk komplikasi diabetes. Mungkin itu dok, terima kasih dok. Baik, Dokter Diki. Monggo Dokter Yeni untuk take home message-nya yang agar teman-teman di Vaskes. Ya, makasih Dokter Radiana. Dengan webinar ini, ya mungkin yang bisa saya sampaikan di webinar ini, saya berharap layanan primer bisa lebih mengalami kebutaan ya melalui beberapa penyakit, salah satunya yang terbanyak adalah diabetik retinopati dan katarak. Mata di layanan primer sangat penting ya, karena diabetik retinopati itu pada saat awal memang tidak memberikan keluhan, sehingga memang deteksi dini harus dilakukan di layanan primer. Mungkin itu saja, dan kami berharap webinar series ini dan yang saat ini adalah webinar series untuk komplikasi DM ke mata bisa membantu teman-teman untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif untuk pasien diabetes mellitus. Mungkin itu Dokter Nana. Terima kasih. Maaf dok. Ya, maaf dok, dari Dokter Radiana sedang ada gangguan sinyal, sedang mencoba untuk rejoin. Mohon tunggu sebentar ya dok. Terima kasih. Ya, mohon maaf, sinyal saya memang ada. Ya, izin dok. Terima kasih Dokter Diki dan Dokter Yeni yang telah memberikan paparan materi-materi yang sangat bermanfaat bagi PTN ini. Bisa menjadi, mungkin kita sudahi saja sesi diskusi ini dok. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Yeni dan Dokter Diki. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para narasumber. Baik. Kita mungkin lanjut ke seksi berikutnya, Dokter Felix. Nah, kali ini panitia akan memberikan undian sudah muncul di
layar Bapak Ibu sekalian, akan ada 3 pemenang memutar alatnya. Silakan. Baik, untuk pemenang pertama sudah kami dapatkan, itu Dr. Sahruna. Selamat Dr. Sahruna, yang mendapatkan door prize berupa kucek. Silakan lanjut Dr. Felix. Pemenang kedua ada Raden Ayu Rati Haryanti Kusuma Dewi. Lanjut lagi, Dr. Felix, monggo untuk selanjutnya, pemenang terakhir. Yang terakhir ada dari Puskesmas Kelapa II Wetan dengan Dina Kristiana. Selamat untuk para ketiga pemenang. Nanti dari pihak panitia akan menghubungi teman-teman sekalian terkait pemberian door prize-nya. Baik, sebelum saya akhiri webinar kita kali ini, izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan dari 2 webinar dan diskusi hangat kita kali ini. Dari para kedua narasumber yang telah mengisi materi, dapat disimpulkan bahwa deteksi dini, identifikasi kelompok risiko tinggi, dan intervensi sedini mungkin untuk mencegah terjadi komplikasi pada DM. Kemudian, perlu diingat kembali bahwa pada pasien-pasien diabetes tidak hanya berfokus pada gula darahnya, namun tekanan darah, berat badan, dan profil lipid melalui pengolahan secara komprehensif. Screening komplikasi secara komprehensif juga wajib dilakukan bila seorang DM untuk pertama kalinya. Kemudian pemeriksaan mata pada pasien diabetes adalah intervensi paling hemat biaya untuk komplikasi diabetes, di mana peran dokter umum dan dokter keluarga bermain di sini. Serta yang terakhir, diharapkan deteksi dini gangguan penglihatan pada diabetik retinopati lebih dilakukan sering, sehingga pasien tertangani secara dini. Tak lupa pula, Bapak Ibu yang berbahagia, perkenanan kami, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Dr. Dante Saksono Harbuono, spesialis penyakit dalam, PhD, konsultan endokrin metabolik diabetes, sebagai Wakil Menteri Kesehatan, di mana ketika beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Metabolik Endokrin FKUI RSCM, beliau adalah inisiator kegiatan webinar DM yang merupakan kolaborasi antara Dinkes Provinsi DKI dengan Divisi Metabolik Endokrin FKUI RSCM. Harapan kami dan program penanggulangan PTM akan semakin maju, komprehensif, dan mumpuni. Akhir kata, semoga webinar CSDM ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Diki dan Dr. Yeni selaku narasumber yang sudah menyediakan waktunya dan memberikan ilmunya bagi kita semua. Tak lupa, saya mewakili panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta. Selamat sore, salam cerdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.